Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala jalla jalaluhu wa 'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yang tidak henti-hentinya Allah menghujani lautan nikmatnya kepada kita, yang mana keseluruhan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat-nikmat yang untuk wajib kita syukuri. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah ditakdirkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, mari kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kaji kitab Syarhul Iman karangan Syekh Utsaimin, yang mana mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita sehingga kita bisa meniru meskipun hanya sedikit daripada amal-amal beliau, akhlak beliau, keilmuan beliau, dengan wasilah kita mengkaji sebagian daripada kitab yang dikarang oleh beliau. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah mewariskan kepada kita daripada amal dan akhlak beliau serta ilmu beliau kepada kita semua. Amin ya Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita di nomor berapa? 60. Sekarang 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu li ahli dini rudda salamahum udanna marwa salli mauta aslam. Zakarana dan nazimu fi hadal bait arba'a syu'abin fa yuqamu ala tartibi ma sabaqa. Wa syu'batul hadiyatu wassituna. Di dalam pembahasan sekarang masuk ke dalam bait wahyu li ahli din, yakni kewajiban kita cabang iman yang nomor 61.
Kewajiban kita yang nomor ke-61 adalah hubbu ahli din, yakni mencintai kepada ahli agama atau mencintai kepada sesama muslim. Al-muslim wal muslim kal-jasadi wahid. Dalam satu riwayat hadis dikatakan sesama muslim itu seperti anggota badan yang satu. Intinya kita harus saling merasakan. Ketika badan kita yang terkena sakit sebagian, tapi seluruh anggota badan yang ikut merasakan. Intinya kita kewajiban yang nomor ke-61 adalah kita diwajibkan untuk selalu sayang, mengasihi terhadap setiap muslim. Siapapun dia, kewajiban kita adalah saling menyayangi. Tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling menghina, menghujat. Apalagi di dalam syariat Islam kita diwajibkan untuk tidak saling menghibah, ngomong ke kagorengan, betul, ngorek-ngorek kesalahan orang lain, karena sesungguhnya aib kita lebih banyak mungkin daripada aib orang lain. Kesalahan kita mungkin lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Maka di sini dikatakan juga ahli din, ahli agama. Jadi agama ini ada yang perlu kita ketahui tentang masalah agama. Apa yang disebut dengan agama? Nama agama. Halo, tunduk. Rukun agama ada berapa? Jadi suatu perkara bisa disebut agama andai kata harus ada ini. Ini empat. Ya terserah, mau 5 mau 4 kan? Jadi ajaran atau satu keyakinan bisa bisa disebutkan ini adalah agama andai kata ada rukunnya. Jadi rukun agama itu ada berapa itu? 5 biji. Syahadat, 2 salat, 3 zakat. Yang ada jadi bulan 4 puasa, 5 haji, eta rukun Islam. Karena kamu yang ngomong Islam. Salah satu bagian daripada agama harus ada itu. Harus ada Islam. Andai itu rukun Islam, jadi rukun bisa disebutkan orang muslim andai kata dia mempunyai 5 rukun ini. Dia harus bersyahadat, dia harus bersalat, dia harus melaksanakan salat, dia harus zakat, dia harus menunaikan puasa dan juga melaksanakan ibadah haji. Ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita waspadai. Rukun Islam ada 5, tapi kebanyakan umat Islam meninggal hanya yang dibawa cuma 4. Salatnya dia kerjakan, syahadatnya dia baca, puasa dan naik haji. Cuma naik hajinya banyak sekali yang terlewat. Maka tidak sempurnalah keislaman seseorang andai kata rukunnya tidak sempurna. Cara menyempurnakan Islam adalah kita dengan menjalankan seluruh daripada yang 5 ini. Jangan sampai salah satunya kita tidak melaksanakan. Itu rukun Islam. Ini yang kita tanyakan adalah rukun agama. Jadi disebut hak boleh, kepercayaan, keyakinan itu disebut din. Disebut dulu menjadi adil gitu kan. Kita tulisnya beragama. Agama itu apa? Jadi agama itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Yang disebut agama itu dulu ada 3. Tapi ada di dalam fikih, lupa lagi namanya muamalah atau muasalah, apa lupa lagi. Itu jadi 4 karena merujuk sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang disebut agama itu bila mana di dalamnya ada iman, ada Islam,
ada ihsan. Di dalam akidah ada sebagian ulama yang mengatakan ketika ada tiga ini maka keyakinan itu hak disebut dengan agama. Andai ada salah satunya tidak ada maka itu tidak disebut dengan agama. Sebagian ulama lagi mengatakan apa? Harus sesuai merujuk terhadap hadis tersebut. Apa? Iman, Islam, ihsan, asyhadu syahad. Karena pada saat itu Rasulullah SAW ditanyakan tentang 4 hal. Apa ya? Akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil syahad. Ada sebagian ulama yang mengatakan cirinya 4, harus 4. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan cirinya hanya 3. Kenapa? Karena pertanyaan yang keempat Rasulullah SAW tidak menjawab dengan lugas, tapi beliau menjawab yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ketika ditanya, akhirnya Aisyah, ceritakan kepada kami kapan kiamat itu terjadi. Selepas ditanya tentang akhirnya anil iman, akhirnya anil Islam, akhirnya anil ihsan. Tapi ketika ditanya yang nomor keempat, Rasulullah SAW menjawab yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tidak menjawab berbeda dengan menjelaskan ketika akhirnya anil Islam, akhirnya anil Islam, anil iman. Rasul menjawab dengan tegas. Sehingga para ulama ada yang berpendapat bahwa rukun agama itu ada 3. Bila mana salah satu keyakinan tidak ada salah satu daripada yang 3 ini, maka keyakinan tersebut tidaklah pantas disebut dengan agama. Nah, sebagian lagi mengatakan ada 4. Kenapa? Karena meskipun tidak dijawab dengan tegas, tapi Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ini. Nah, urusan yang nomor keempat itu tidak menjadi patokan yang sangat pokok. Tapi ketika seseorang di dalam dirinya sudah terdapat iman, terdapat Islam, terdapat Islam, iman, ihsan, maka orang tersebut adalah saudara kita. Maka kewajiban kita adalah menyayangi, mengasihi. Tidak boleh kita hari-hari menghujat dan lain sebagainya. Maka tadi ketika seseorang tersakiti, maka kita pun harus ikut yang juga tersakiti juga. Ulama dari kadek nambah dari kadek nambah. Ketika Ibu Jari ditajong anu ngajorowokan bibir, yang merasakan sakitnya badan. Ya seperti itu. Kayak kita lain betul cilakatnya gimana? Puas. Jadi maka kita pun diwajibkan di sini adalah mencintai ahli din. Di sini ada sebagian yang mengatakan ahli din, ahli agama adalah orang-orang yang mumpuni di dalam keagamaan tersebut. Jadi para ulama. Nah, dari kategori ini di sini pun kita diwajibkan untuk mencintai para ulama. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ini apa? Nama bahasa nanti substansi ketika sesuatu kalimat diawali dengan innama, maka poin pentingnya ada di kalimat terakhir. Jadi substansi ketika suatu kalimat diawali dengan kata innama, maka poin pentingnya ada di kalimat terakhir. Di dalam ayat ini ada innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Berarti poin pentingnya ada di kata ulama. Innama yakhsyallaha, dan pastinya hanya yang takut kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, al-ulama adalah, jadi yang mempunyai sifat takut kepada Allah hanya ulama. Di luar ulama
Ini sama dengan berarti kalau bukan ulama, di dalam hatinya ada rasa takut gak kepada Allah? Awas ini, banyak orang yang mentafsiri kurang jelas ayat ini. Ketika awal suatu kata diawali dengan dinama, maka apa namanya, substansi apa kita titik tekannya ada di kalimat terakhir. Jadi yang hanya takut kepada ulama dan kepada Allah hanya ulama. Di luar ulama mah dan tidak menjadi patokan ketika seseorang getol di dalam melaksanakan satu ibadah terus dia langsung diponis dia adalah orang yang takut kepada Allah. Tidak bisa seperti itu. Contoh, ketika seseorang ahli tahajud, setiap hari dia melaksanakan tahajud, apakah dia bisa disebut orang yang takut kepada Allah? Belum tentu. Buat dari getol tahajud itu sama bawa hutang, ya tidak menutup kemungkinan. Atau karena dia getol melaksanakan itu amalan itu karena ada sesuatu yang diharamkan dan bukan karena ada rasa takut kepada Allah. Jadi pada intinya orang-orang yang bisa takut kepada Allah adalah ulama. Karena tidak sedikit, mohon maaf, tidak sedikit orang dia istiqomah di dalam melakukan salah satu ibadah, tapi dia pun istiqomah di dalam melaksanakan satu maksiat. Kemudian sholat 5 waktu insya Allah kita istiqomah, tapi ada satu maksiat yang kita istiqomah juga. Apakah dengan getolnya kita melaksanakan sholat 5 waktu itu bisa dikategorikan orang yang takut kepada Allah? Tidak. Maka yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Karena ada sebagian ustaz, ada sebagian orang yang mengatakan kalau kita takut kepada Allah ya kita ulama. Kayaknya asal kita getol yang melakukan satu ibadah berarti kita sudah takut kepada Allah. Misalkan kita getol melakukan Senin Kemis, maka kita itu adalah orang yang takut kepada Allah. Maka kita itu ulama. Karena menurut ayat ini, karena titik berat diawali dengan kata dinama adalah adanya di kalimat terakhir. Titik beratnya ada di kalimat yang terakhir. Hanya ulama. Kenapa? Karena ulama yang sangat mengerti terhadap Allah. Dan hanya ulama lah yang begitu di dalam hatinya ada rasa khauf dan dhaw kepada Allah. Khauf itu ada rasa takut, dhaw itu rasa rindu. Rasa rindu kita merindu Allah ya ciri, nah kita mah cirinya kita jangan ngobrolin orang lain, kita saja kita mau beribadah di sana langsung. Kan? Apakah itu disebut orang yang rindu kepada Allah? Meskipun di dalam melaksanakan ibadahnya konsisten, bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam melaksanakan ibadahnya banyak dia, bukan hanya dari sisi kuantitasnya itu banyak gitu. Sholatnya itu sering, baca Qurannya sering, Senin Kemisnya sering, dan ibadah-ibadah lainnya sering, bahkan istiqomah. Tetapi tadi ini maksiat istiqomah. Insya Allah kita harus baca Quran istiqomah, tapi main game istiqomah. Apakah itu bisa disebut kategori orang yang takut kepada Allah? Sedangkan setiap apapun yang Allah berikan kepada kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Kalian berpikir dulu ya, karena ada sebagian ini, mohon maaf, ada sebagian yang mengatakan kalau ada seorang yang getol baca Quran misalkan sampai istiqomah one day one hatam, misalkan itu level one day one juz, sudah tidak level. Terus apakah dia langsung bisa divonis dia adalah ulama? Belum. Jadi yang takut kepada Allah hanyalah
kita diwajibkan untuk mencintai kepada ulama. Ya, orang-orang seperti ini mereka ibadahnya sudah, ya saya tidak akan menceritakan orang lain karena saya tidak melihat orang lain, hanya bisa menceritakan guru-guru yang pernah saya belajar di beliau-beliau itu, yang kesaksian sholatnya, sholat malamnya sudah tidak menghitung rokaat. Rokaat itu dekat. Berapa apa kalian bisa mikir 11 bisa saing sudah, sehingga orang lain tidak ada yang mampu mengikuti saya. Saya pernah lihat guru itu kalau sholat malam itu ya udah sholat tasbihnya, sholat obatnya, bahkan ada sholat yang sudah tidak menghitung rokaat. Sholat apa? Sholat mutlak. Sholat mutlak apa? Sholat naon? Sholat resep. Lu orang bercanda sekarang sholat. Jadi semua sholat deui. Tapi kadang-kadang begitu mah sampai benta hadis. Kayak karena dahar nambah deui harus apa sama dari benta hadisnya. Mana hadisnya kalau makan nikmat itu harus nambah. Ada hadisnya. Bid'ah. Bener. Boleh tidak kalau kita makan sesuatu yang kita makan ini adalah favorit kita terus nambah? Boleh tidak? Ini udah resep, makanan ini resep. Terus memang ini adalah Sibiriani. Oh, ya Sibiriani, hobi. Saking enaknya terus nambah. Boleh tidak? Ini makan ini mau boleh tidak? Boleh. Perlu hadis kan? Perlu dalil tidak? Nah, ada sholat. Nah, saya masa. Tapi malah itu aja baku badan kalau saya jadi kemana begitu. Nah, hari ibadah guru di dalilan. Hari bawa nafsu di dalilan. Isu-isu sampai dahan. Sore bisa sampai dahan. Boleh tidak? Boleh. Misalnya gitu boleh. Orang itu punya hobi masing-masing. Nah, ulama mah hobinya sholat. Boleh. Nah, ada hobinya hanya membuang-buang waktu sia-sia. Itu menjadi sesuatu yang boleh. Tapi ketika hobinya yang memang bermanfaat, maslahat baik di dunia akhirat, nah jadi masalah. Ayo. Jadi maka wajiblah kepada kita untuk mencintai kepada ulama. Alaikum bihubbillah. Wajiblah bagi kalian untuk mencintai Allah. Wa syartul hubbillah, syarat untuk mencintai Allah adalah mencintai syiar-syiar Allah. Syiar-syiar itu tanda-tanda keagungan dan kemuliaan Allah. Siapa yang paling terbesar daripada syiar Allah? Apa syiar Allah yang paling besar? Syiar Allah yang paling besar apa? Kecil kene. Syiar Allah, syiar itu masjid syiar Allah bukan? Wajib kita memuliakan? Wajib. Quran syiar Allah bukan? Syiar. Wajib kita memuliakan? Wajib. Apa syiar Allah yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lama khalaqtu aflak. Allah berfirman di dalam hadis kuncinya seperti itu. Laulaka, andai kata aku tidak menciptakanmu Muhammad, andai kata aku tidak menciptakanmu terlebih dahulu wahai Muhammad, lama khalaqtu, niscaya aku tidak akan menciptakan al-aflaq, alam semesta ilmu ngaplak. Aplak itu bahasa Sunda, bahasa Arab. Lan di Sunda itu sok aya dramatisir, uluk aplak. Aplak-aplakan bahasa Sunda apa gitu sok aya dramatisir. Pengulangan kata. Pengulangan kata. Aflak itu artinya adalah menghampar luas. Di Sunda itu jadi uluk aplak. Sawah mau saya mau uluk-aplak. Ini lega. Ya Rasulullah SAW adalah syiar. Imam Abdullah bin Ali al-Haddad ketika beliau ditanya oleh santrinya,
bagaimana membayangkan atau bagaimana wujudnya Rasulullah SAW. Ketika ditanya itu, maka beliau menjawab, bayangkan olehmu seluruh makhluk Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang gaib maupun yang zahir, yang diyakini dan yang memang Allah ciptakan, itu seluruhnya kau kumpulkan bikin satu. Itulah Rasulullah SAW. Surga, neraka, asmaul, seluruhnya kau bikin satu, jadikan satu. Itulah Rasulullah SAW. Karena tadi seluruh alam ini tercipta dan seluruh kemuliaan yang Allah ciptakan itu adalah tetesan daripada nurnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu pertama yang paling diciptakan, makhluk yang paling pertama diciptakan adalah Rasulullah SAW. Dari Rasul ini baru Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang lain, seperti Allah menciptakan surga, neraka, matahari, bulan, bumi beserta makhluk-makhluk yang lainnya, manusia, hewan dan lain sebagainya. Itu semuanya hanyalah dari tetesan nurnya Rasulullah SAW. Maka Allah menciptakan segala sesuatunya ini daripada Rasulullah SAW. Maka pantaslah kita untuk mencintai. Pada Al-Quran, ya, Quran itu hanya percikan kecil daripada nurnya Rasulullah SAW. Bayangkan kita jadi tahu, kita jadi bisa, kita bisa menikmati nikmatnya membaca Al-Quran. Quran turunnya di mana? Dan kepada siapa Allah turunnya Al-Quran? Andai kata tidak ada Rasul, ada Quran. Puasa, haji, andai kata tidak ada Rasul, maka semuanya tidak akan ada. Semuanya tidak akan ada dan tidak akan diwujudkan oleh Allah. Maka wajiblah kita, ketika kita mencintai dan memuliakan Rasul, maka sama dengan kita mencintai dan memuliakan seluruh sifat-sifat Allah. Masya Allah. Dan segala sesuatu keselamatan, dan itu akan menjadi salah satu kebaikan dan kemaslahatan bagi kita andai kata disandarkan kepada Rasul. Andai kata tidak disandarkan, maka itu tidak akan menjadi kebaikan bagi kita. Yo, makan dengan tangan kanan itu jadi ibadah karena disandarkan kepada Rasul. Ya Rasul itu kalau makan tangan kanan, nah, terus pakai sendal mendahulukan kaki kanan. Kenapa jadi amal kebaikan ketika kita lakukan bahasanya menjadi sunnah? Karena disandarkan kepada Rasul. Andai kata kita melakukan itu tapi tidak disandarkan kepada Rasul, apakah menjadi nilai sunnah? Bukankah yang melakukan pakai sendal, pakai kaki kanan dulu itu bukan hanya umat Islam? Bukankah orang-orang lain pun yang tidak meyakini kepada Allah dan Rasulnya pun melakukan hal seperti itu? Apakah itu menjadi amal kebaikan? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada sandaran kepada Rasulullah SAW. Bahkan seseorang bisa disebut orang Muslim, mukmin, yang dijamin oleh Allah akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat andai kata di dalam hatinya tertancap keimanan kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya iman kepada Allah, sakabehna oge jelema iman kepada Allah. Ketika ditanya iman tidak kepada Allah, seluruhnya manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang paling ujung iman kepada Allah, cuma beda penyebutan. Ketika ditanya orang Hindu iman tidak kepada Allah, iman, mereka menyebutnya dengan Hindu. Dewa Siwa. Oh, kita menteri, dewa bangsa Subokong, orang itu mah gitu. Itu menteri itu. Tapi ada budaya ini. Hidup. Itu ada masanya Sang Hyang Widiwasa. Yang Widi, itu yang Mahabharata Sang Hyang Widi artinya. Siapa itu? Orang Kristen ketika ditanya iman tidak kepada Allah, iman, dia menyebutnya Tuhan Allah, Tuhan Bapa. Orang Yahudi ketika ditanya iman kepada Allah, iman, dia nyebutnya Yehuwa.
Yang buat yang Tuhan yang Maha Esa. Siapa beli Tuhan yang Maha Esa teh? Lain di Allah. Tapi kenapa mereka jadi kafir? Mereka dicap menjadi orang-orang yang kafir karena tidak ada rasa, tidak ada iman kepada Rasul. Di dalam hatinya tidak ada keyakinan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajiblah kita untuk mengimani. Ayat yang iman kepada Rasul, pasti orang tersebut disebut golongan orang yang Muslim, jangan kedua Allah. Terus cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan mencintai ulama. Jadi ketika kita mencintai ulama sama dengan mencintai Rasul. Mencintai Rasul sama dengan mencintai Allah. Lamun orang cinta langsung ke Allah, hariwa dina hati kita cinta Rasul. Kalau kita langsung mencintai Rasul, hariwa di dalam hati tidak mencintai ulama. Karena tidak sedikit di masa sekarang di dalam hatinya dan dalam perbuatannya ada bentuk konkret dalam perwujudan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kaum ulama menyepelekan. Padahal ulama, masya Allah, ulama itu, Rasul itu mempunyai sifat maksum. Nah, ulama mempunyai sifat mahfud. Nah, jadi maksud itu orang yang selalu di dalam hidupnya dikasih taufik dan hidayah sehingga sangat-sangat tidak mungkin melakukan kesalahan. Itu maksud. Jadi maksud itu pada dasar bahasa kasarnya orang yang mustahil berbuat salah. Ada mahfud. Mahfud orang yang masih mungkin berbuat salah, tapi selepas berbuat salah dia langsung ingat terhadap kesalahannya, langsung tobat harita. Nah, hari kita pasti berbuat salah jadi orang tobat. Nah, yang mahfud hanyalah ulama itu berbuat salah, tapi selepas salahnya langsung berbuat langsung. Bukankah banyak sekali ulama yang setiap malam menangis karena menangisi umat Islam yang ada pada saat ini yang nampak dalam sisi kelakuan dan akhlaknya. Banyak ulama yang tidak terdengar namanya bahwa beliau adalah seorang ulama, disebutnya mastur, ulama mastur. Ulama mastur itu ulama yang sembunyi. Jadi ada ulama itu, ada ulama masyhur, ada ulama mastur. Ulama masyhur itu ulama yang orang-orang kenal bahwa beliau adalah seorang ulama terkenal gitu. Ada ulama mastur. Nah, ini yang harus lebih waspada. Ini ulama mastur sebenarnya. Kita harus lebih waspada kepada orang-orang seperti ini. Ada ulama masyhur. Kalau ulama masyhur, kita akan lebih waspada. Karena kenapa? Kita tahu bahwa dia seorang ulama. Pasti dalam penyambutannya, dalam menghadapnya, ketika kita berpapasan, ketika kita bertemu, pasti akan ada filter dalam kelakuan kita, karena kita menghargai beliau seorang ulama dan kita tahu bahwa dia seorang ulama. Tapi ulama masuk sahur pangarsakeun guru mah ulama master mah senang ulama cangkang cau. Nyebut nanti ulama cangkang cau. Cangkang cau apa? Cangkang jauh mana? Mereka. Cangkang jauh. Lama udah nyimpang cangkang jauh bakal hati-hati mah. Nunggu malah mungkin cangkang jauh di piringan. Udah di piringan awalnya. Jauh goreng nah. Nasi goreng ada pisang goreng nah. Cangkang jauh nama dipijen. Tapi sih ingat, lamun cangkang jauh kan itu. Bisa salah kurang. Bahasa kalau bisa kawalan. Nah ini ulama mastur itu terkadang dia tidak nampak sisi keulamaannya. Jadi ya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau diundang ke Mekah untuk melerai perdebatan ulama Mekah pada saat itu tentang belum. Jadi di ulama di Mekah itu sedang memperdebatkan hukum belut, sebagian menyebutkan haram, sebagian menyebutkan halal. Tapi dua ulama dia ternyata belut sehingga kumaha dari Mekah salah.
ini dua ulama ini tuh dua kelompok ulama. Jadi yang satu bawa jamaah, yang satu bawa jamaah, ribuan jamaahnya, ribuan pengikutnya kedua belah kubu ini. Tapi dua-duanya pun tidak ada yang tahu secara bentuk asli perwujudan belum. Karek menurut penelitian, menurut ini, menurut buku itu, menurut buku itu, coba saudara. Akhirnya saya Nawawi yang dibawa ke sana. Jadi orang Jawa biasa merasakan di sawah, tahu perut itu seperti apa. Nah itu Syekh Nawawi itu, nih Syekh Nawawi itu tingginya tidak pendek, postur tubuhnya pendek, badannya kecil. Kalau pakai gamis itu ngantung, gamisnya ngantung, tepu pantas lah gitu. Itu kita pakai gamis ngantung kan, terlalu bertekanan. Nah pakai gamis itu ngantung, posisi badannya kecil, postur tubuhnya tuh pendek. Syekh Nawawi itu badannya kecil, pakai itunya tuh ngantuk. Sudah terkating-kating ulamanya. Begitu beliau sampai ke Mekah, disambutlah oleh orang-orang Mekah yang memang mengundang kepada Syekh Nawawi untuk menerai atau untuk lebih menjelaskan tentang masalah hukum belut. Sedangkan anak awal itu pakaiannya besar-besar, orang gagah, jangkung badan, bersih. Sehingga ketika rombongan Syekh Nawawi datang, orang-orang yang ribuan ini karena nama Syekh Nawawi itu sudah dikenal oleh seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, tapi oleh seluruh dunia. Tapi orang itu kan dulu mah tidak seperti sekarang, itu foto besar itu tersebar. Orang tahu nama tapi tidak tahu wajah. Sehingga ketika Syekh Nawawi datang, justru orang-orang itu memborokkan 10 orang sana yang mengawalnya. Ada 10 orang. Syekh Nawawi itu diantarkan. Nah, pakaian ini gitu menceritakan nama, tidak menampakkan dirinya seorang ulama. Ini ulama masuk. Mas tapi Khadijah silakan kawalan. Beliau itu dimakamkan di Baki. Di Baki. Nah, di sana tuh apa? Rasanya mengenai belutnya ujungnya. Nah ini Syekh Nawawi itu punya keistimewaan. Jadi begitu beliau nyampe, beliau itu hanya mengangkat tangannya ke atas. Begitu nyampe begitu mengangkat tangannya ke atas, langsung ada belut. Tangan beliau nepi tah ka Jawa, ngodok belut teh di sawah saha. Gitu. Terus tah ieu belut teh. Nah ini belut. Begitu. Nah ini belut tuh. Langsung sadayana oh kieu mah. Tidak mengeluarkan dalil. Oh mengulangnya tempat itu dalil itu berhubung itu Quran dia. Saya tahu cepat. Nah iya belut. Nah keistimewaan itu sampai turun ke Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalil itu adalah murid daripada Syekh Nawawi. Konon katanya menurut berita, menurut kisah, termasuk kisah yang saya terima dari nenek buyut saya, itu paling seneng kalau Syekh Mbah Khalil, orang sana bilangnya Mbah Khalil, kalau Mbah Khalil sudah menjelaskan mana hewan yang haram dimakan, mana hewan yang halal dimakan. Itu santri itu paling resep kalau Mbah Khalil menerangkan itu. Kenapa? Karena di meja tempat beliau mengajar itu sakabe hewan ayah. Jadi nerangkeun ke ieu, tah ieu teh. Nerangkeun kepiting, ini kepiting teh. Nerangkeun sampai hewan-hewan yang belum pernah terlihat aya ini. Teh di mana yang makanan sih? Da kitu. Kata Mbah Khalil gitu aya. Ya, hal-hal seperti itu dulu mah sesuatu yang lumrah. Nah, kalau sekarang begitu, sekarang lumrah enggak hal seperti itu. Selain kepiting Tapi kepiting haram. Kepiting haram. Yang boleh itu lanjungan. Ada kepiting, ada lanjungan. Kalau beda nanti. Lanjungan itu punduknya batoknya agak lembek. Kalau kepiting keras. Oh, kepiting haram Sama kan?
sebagian ulama yang mengatakan, ulama mujahid mengatakan kalau kepiting halal ulama mujahid, tapi saya tetap masih berpegang teguh terhadap ulama salaf. Di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan bahwa kepiting itu haram, yang boleh itu lanjungan. Lanjungan mirip lah, ya gitu kan, antara kepiting dan lanjungan itu tidak ada beda, bentuknya sama, cuman patoknya kalau lanjungan lebih lembek, keras. Abi masih berpegang teguh karena kaidah ulama salaf dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi ada sebagian ulama mujahid yang mengatakan bahwa kepiting halal. Abi lebih percaya mereka ulama salaf. Ya betul, kalau ulama salafi ngapain salafi bingung? Soalnya salafi bingung aja mah. Ayah salafi itu yang disebut salafiyah itu orang-orang yang memegang teguh ulama-ulama terdahulu. Yang berpegang teguh terhadap ulama-ulama terdahulu itulah yang disebut dengan manhaj salafi. Salafi, ya kita bisa sholat di mana? Ayo, kita bisa baca Quran dari mana? Loh, apalagi sekarang kita baca Qurannya sudah rambu-rambu segitu publik. Bisa. Kita membaca, oh ini mad wajib, oh ini mad jaiz, oh ini mad yang lain. Nah kita tahu itu mad ini mad itu dari siapa? Dan kita menjalankannya berarti kita itu bermanhaj salafi. Kan ada bisa salah pilihmu. Kalau salah pilihmu mah dia dalam pengakuannya dia memegang teguh ulama salaf, tapi dalam prakteknya dia mengandepak ulama. Kita kembalikan saja kepada Quran dan Sunnah. No manhaj. Lintas manhaj saya madinya. Dan yang saya khawatirkan ketika seseorang lintas manhaj, yang saya khawatirkan nanti kita itu akan minta pertolongan di mahsyar itu. Kita mau masuk kelompok yang mana? Nih, ketika kita sholat, karena Rasul itu kan saya berpegang teguh kepada Rasul. Pagi jadi Rasul nanti gitu. Nah kita tahu sholat, kita tahu baca Quran, kita tahu amal ini dan itu dari siapa? Kalau bukan dari ulama. Nah yang khawatir ketika kita lintas mazhab, nanti kita akan berkelompok. Yusyarul ma'aman apa ini? Orang itu akan dikumpulkan beserta orang yang beliau cintai. Kita cintanya kepada siapa? Dalam beramal keseharian kita cintanya kepada siapa? Hariwan wudu Imam Maliki, sholat Imam Syafi'i, assalamualaikum baca Quran Imam Hambali, baca Fatihahna, kan campur aduk. Begitu kita mau, saya ikut kelompok Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i teh benar sih sholatnya, ngan wudu nanti ngajarkan gitu, baca Fatihahna ngajarkan gitu. Lompat ke Imam Maliki, dia wudunya ya punya saya itu, tapi sholatnya tidak punya saya. Lompat ke Imam Hambali, baca Fatihahnya mah punya saya itu, tapi sholatnya kemana tuh? Ribut kayaknya. Sedangkan kita nanti akan minta pertolongan. Ada ring awalnya, ada ring pertama nih, ada ring pertama. Rasul tuh bakal menolong tuh ring pertama dulu, ring kedua orang ring sabarah, ring tinju orang ring sabarah. Nah, otomatis kita harus berpegang teguh kepada orang-orang yang tersambung salafnya. Akhirnya dagang salafi. Mereka dagang now di Indonesia menggunakan ini tidak sukses. Gus mau ganti narante. Punten dulu Wahabi. Terpayung di Indonesia Wahabi. Apa ganti jadi salafi. Ngarah payung kita teh. Orang-orang Indonesia terkenal dengan salafiyah. Indonesia itu terkenal dengan salafiyah. Jualan Wahabi itu payung. Antar ganti ngarana. Jadi salafi. Disebut Wahabi, bukan saya salafi, tapi salafi dari dulu.
sakit hati saya itu kalau ulama sudah disakiti oleh mereka. Kita jangan percaya ke ulama, harus percaya jadi sedang percaya ke satu kepada Rasul. Tak panggil itu. Kalau kita percaya kepada Rasul, siapa yang kita baca? Apa yang kita baca? Ya hadis Rasul. Hadis di mana? Bukhari Muslim. Nah, yang lain ulama Bukhari. Kira-kira. Kita tahu bahwa itu hadis dari Rasul, dan dari siapa? Dari Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari siapa? Ya, kalau jadi dia bayangan tapi Imam Bukhari-nya kita hinakan, apa yang beliau bawa kita muliakan. Sama dengan itu. Apa yang diajarkan oleh Imam Bukhari kita muliakan, tapi Imam Bukhari-nya dihinakan. Jangan magerong. Jadi kepada siapa kita harus memegang teguh, tidak ada lagi. Maka guru saya pernah mengatakan kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Hakikatnya adalah kita kembalikan kepada ulama, karena yang lebih paham dan tahu terhadap Quran dan Sunnah adalah ulama. Bahkan Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Gitu. Ulama. Maka nyantel ulama cepengan sarung ulama teh gantel dulu nganten yang cinta ka Rasul dan tengah kelewatan ulama rek kumaha cinta. Kita tahu bahwa ini cara-cara untuk mencintai kepada Rasul, itu hanyalah melalui daripada apa yang ulama sampaikan. Kalau kita mah ada terjemahan bikinan siapa? Nih, ada apa? Sekarang ada terjemahan dari Quran itu terjemahannya itu bikinan siapa? Dan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, yang menerjemahkan itu siapa? Sahabat. Bukan MUI mah pengesahan. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, yang menerjemahkan itu siapa? Sampai 30 juz ada terjemahannya. Siapa? Itu yang menerjemahkan adalah Syekh Khalil. Andai kata tidak ada Syekh Khalil, mau ayat terjemahan itu tidak akan ada terjemahan Quran itu. Ada terjemahan itu karena adanya karya Syekh Khalil yang menerjemahkan seluruh ilmu-ilmu Allah dan Rasul kepada bahasa awalnya terhadap bahasa Jawa. Ngawitan ke bahasa Jawa, awalnya ke bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Insun ngaji ku kita kalanya ngalap berkah penyebat asma'nya Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani kan den makarani nikmat besar, nikmat akhir di dunia dan akhirat. Kun sifatnya Allah Ar-Rahimi kan den makarani nikmat ali dalam akhirat. Alhamdulillah sedoyo kunci papat billahi iku tetap kedue Allah Rabbil alamin kan den kuasai seluruh sedoyo alam. Gitu kan? Bisa? Ayat ini dia. Awalnya seperti itu awalnya. Nah, selepas itu ditranslate lah ke bahasa daerah lain masing-masing. Setelah bahasa daerah masing-masing ada juga translate melalui bahasa nasional Indonesia. Jadilah ini pertama, sehingga Syekh Khalil itu disebut dengan Shahibul Lugha. Apa itu Shahibul Lugha? Orang yang pertama mentranslatekan seluruhnya. Jadi jangan sekali-kali kita ya kepada siapa kita kalau tidak berpegang selain daripada kepada ulama. Tancapkan ini kewajiban kita adalah cinta kepada sesama ahli agama atau sesama ahli agama atau kepada orang yang ahli di dalam bidang agamanya. Ini cinta kepada para ulama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin. Sahabat yang cinta. Nomor 60. Ini paham. Berapa ini kan? Ada yang lagi.
Dengan jelas Lebih sepakat. Nah, ada dia. tosnya mati. Oh iya. Selewat 2015. Alhamdulillah. Nomor ke-62. Sakit itu lawan Allah. Ini kita sekarang. Ustaz, itu kan ulama zaman dulu ya, yang dulu kita ikutin. Kalau yang sekarang, kalau sekarang ya Sekarang ini tidak ada ulama. nah, itu bagus itu. Sekarang itu sudah jarang yang disebut dengan ulama. Yang sekarang ada itu adalah alim ulama. Alim ulama. Siapa alim ulama? Orang-orang yang menyebarkan ilmunya ulama. Itulah yang kita makan. Nah, kalau kita ke ulama siapa? Nama terakhir kamu? Ulama terakhir itu yang disebut ulama ahli fatwa itu zamanan Syekh Nawawi. Oh, tengah zamanan itu. Jadi ketika Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi ditanya siapakah yang berhak disebut ulama, beliau adalah orang yang hafal hadis beserta sanadnya 300.000 hadis. Itulah yang disebut ulama. Nah sekarang itu saya pernah dikasih amanat oleh dulu salah satu amanat beliau, kita belajar ilmu ini, ilmu itu tentang masalah agama, bukan kita mau jadi ulama, bukan jadi ulama. Karena kalau kita mau jadi ulama sudah kesiangan kita. Kalau mau jadi mustahidnya kesiangan. Kalau selesai kesiangan. Nah, terus fungsinya kita belajar ini untuk apa? Ilmu 12 kan kita kaji, ini fungsinya buat apa? Guru saya berkata, kita mengkaji ilmu 12 man ini hanya untuk supaya kita tahu betapa dahsyatnya ulama. Hanya supaya kita tahu betapa hebatnya ulama. Jadi kita tahu kehebatnya ulama karena kita mengkaji yang 12 kali ini. Ya, kita mau mengkaji bari hesek waktunya lama, ulama bikin. Kan ulama itu seperti Sahibul Mantik. Mantik itu fan ilmu yang membahas tentang balaghah, ilmu sastra. Mantik itu fan ilmu yang di dalamnya mengkaji tentang ilmu sastra. Itu kitabnya itu sedikit kecil, tapi hasilnya mantap. Itu yang mengarang usia 5 tahun. Mantek 5 tahun. Ayo kita 5 tahun kenal. Jadi Itu kalau pesantren butuh, kalau di pesantren yang khusus mengkaji ilmu mantek itu butuh waktu 7 tahun dulu berada di pesantren untuk mempersiapkan mengkaji ilmu ini. Ilmu bikin. Itu Imam Malik itu mengkajinya, kalau kita lihat manakibnya, beliau mengkaji itu dari usia belajar mulai mengarangnya itu membuat dari usia 2 tahun perjalanannya itu. Jadi beliau usia 2 tahun sering coret-coret, sering tulis coret. Itu 2 tahun bisa coret-coret, kurang mereka 2 tahun karena bisa melukis di tembok. Ya, itu coret-coret. Nah, ketika ayahnya karena seorang ulama melihat coretan-coretan anaknya yang usianya masih sangat-sangat kecil pada saat itu adalah kaidah-kaidah sastra, kaidah-kaidah yang membalaghah, sehingga apapun yang dicoret dikumpulkan oleh sang ayah, dikumpulkan. Selepas beliau besar, maka itu coretan baru dikasih ke ini lagi kecil, kamu coret-coret ini. Dikumpulkan, disusul ulang, jadilah kitab mantik namanya. Warokat nama kitabnya. Terus mahal, hesek namanya. Hesek namanya. Jujur, sampai sekarang Abdi mungkin hanya 0,nya yang ngerti.
dari kitab itu. Belum sampai 1% berarti. Itu ulama mah bikin kita mah cuma membaca, mengkaji, bisa. Terus yang Jumat kemarin katanya kan misalkan gitu, kalau di Indonesia kan Muhammadiyah misalkan ke NU gitu saling menghormati tata cara NU ke Muhammadiyah saling menghormati. Nah, kalau yang saya bayangkan sih kalau itu terjadi gitu, Indonesia yang negara itu dominasi Islam gitu kan, itu kan bisa bersatu kalau seperti itu Pak Ustaz. Tapi kenyataannya tidak sih. Ya, Malah sebenarnya kalau kita lihat Islam di Indonesia itu Islam yang sangat diperhitungkan oleh dunia, khususnya oleh musuh-musuh Islam. Islam yang di Indonesia itu Islam yang sangat diperhitungkan oleh dunia, sehingga musuh-musuh Islam tidak akan ridho ketika umat Islam di Indonesia bersatu. Kumaha carana supaya pecah. Dan ini sudah menjadi kenapa ulama-ulama yang terhadap hal ini diam, bukan diam sebenarnya. Kita tetap selalu berusaha untuk mempersatukan, tapi selain daripada ulama yang ada di masa sekarang terus berjuang untuk mempersatukan, nah yang ingin memecah belah pun sama terus berjuang tidak henti. Nah, kayak nama 10 tanda dakwah nanti ini madalah Rasul harokah. Ini Islam yang benar. Cuma dulu Rasul tidak terang-terangan dakwahnya, sembunyi-sembunyi door-to-door. Ini adalah Islam yang kafah. Ayo ikut golongan kami, yuk ikut kelompok kami punya ulil amri. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk mempercayai kepada ulil amri? Siapa ulil amri itu? Ulil amri yang adil. Indonesia tidak punya ulil amri yang adil. Kelompok kami punya ulil amri yang adil. Tidak mau punya, mereka lihat. Kalau aku aliran, di kalangan mahasiswa itu banyak. Kalau mahasiswa akademisi banyak. Nih aliran kami, kemana? Kamu harus ikut, tempatnya rahasia, harus ditutup matanya. Baik harus syahadat lagi. Kenapa? Karena syahadat itu artinya persaksian. Tidak sah persaksian seseorang andai kata tidak ada saksi. So begitu kemana kan? Dalam mikir. Syahadat itu persaksian. Namanya persaksian betul. Saksi. Suatu persaksian tidak ada saksi, batal persaksiannya. Anda baca syahadat sudah. Siapa saksinya? Tidak tahu. Berarti Anda itu belum sah Islamnya. Harus ada saksi. Siapa saksinya? Allah sudah menegaskan ulil amri di dalam Al-Quran. Saksinya ulil amri. Siapa ulil amri yang menjadi saksi persyaratan kamu? Berarti kafir saya syahadat dari wah gitu. Nggak syahadat nggak rusak batur. Padahal nanti ini kan. Saya pernah diskusi dengan orang seperti ini. Karena di dalam keyakinan kita syahadat itu asyhadu itu bukan aku bersaksi, aku meyakini. Asyhadu itu aku meyakini karena persaksiannya sudah. Kan kita sudah bahasa syahadat kapan? Awal bahasa syahadat. Kapan kita membaca syahadat? Awal pertama membaca syahadat kapan? Alam. Jadi maka keselahin kan dia mah ngobrol dengan alam. Tujuan kan? Nah, kira-kira usia berapa? Kira-kira nomor orang kakak salah satu kira-kira mana? 5 tahun. Salah mengajar. Nah, pada saat kita bersaksi ke kita si anak gurungan kita jadi saksi itu pada saat itu mempertanggungjawabkan kita persaksian kita. Itu pakai cek gurungan nanti berarti tidak sah. Oke, untuk itu berarti persaksian kita tidak sah. Siapa saja yang bersaksi kepada
Rasul-rasul terdahulu bersaksi tidak? Rasul-rasul terdahulu bersaksi tidak untuk ketauhidan beliau-beliau? Syahadat untuk rasul-rasul terdahulu. Jawab lagi. Itu sih. Sudah tahu itu kan ada dan ditunjuk. Lamun tersyahadat, ya tersyahadat berarti masih kategori kafir. Saya bisa bersaksi nggak bisa. Saya kayak orang lain gitu, Enggak, berarti para rasul pun, para nabi pun bersaksi. Meskipun persaksiannya wa anna Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Berarti rasul-rasul terdahulu pun bersaksi. Ya betul. Pernah diskusi dengan orang seperti ini, betul. Para rasul mereka pun tidak berani menyebutkan bahwa rasul itu kafir. Wali yang kafir itu kamu bilang apa? Ada yang kafir itu kamu bilang rasul itu wali yang oke kalau begitu. Nah saya yang bertanya, yang menjadi pertanyaan, andai kata persaksian untuk saksi dan saksinya adalah ulil amri yang wajib, adil dan bla 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 bla. Ketika Nabi Adam bersaksi, siapa saksinya? Ketika Nabi Adam bersaksi, siapa saksinya? Oh, kalau Nabi Adam bersaksi pada saat itu yang menjadi saksi adalah Allah. Kalau Allah yang bersaksi pada Nabi Adam pada saat itu, apakah Nabi Adam melihat kepada Allah? Bukankah tidak ada kisah kalau Nabi Adam pernah melihat Allah? Bukankah tidak ada kisah kalau Nabi Adam pernah mendengar firman Allah? Kalamullah. Berarti pada saat itu Nabi Adam tidak melihat kepada Allah. Nah, jadi pertanyaan, andai kata persaksian Nabi Adam saja sah kepada Allah dengan posisi seperti itu, apakah Allah yang dulu di masa Nabi Adam beda dengan Allah yang kita sembah pada saat ini? Beda apa sama? Sama. Terus nah jadi ganti gitu. Kalau dulu kan Nabi Adam yang seperti itu, kalau sekarang Allah itu tidak berlaku seperti itu gitu. Ya Nabi Adam eko Allah, Nabi eko Allah. Saksinya siapa? Allah. Bukankah Allah mengatakan ketika seseorang membaca syahadat meskipun di tempat yang tidak ada orang, maka keislamannya sah. Cukup. Entah kamu yang suka saksi, atau usaha Abu. Lihatlah, ini orang-orang yang ingin menghancurkan dari sisi akidah supaya umat Islam pecah belah. Dulu 212 kita bangga karena umat Islam pada saat itu kita lihat, coba lihat yang mempersatukannya siapa dan kondisinya sampai sekarang seperti apa. Karena musuh Islam tidak ridho ketika melihat umat Islam di Indonesia bersatu. Siapa orang yang bisa mengumpulkan dan mempersatukan umat Islam? Lebih dari nah, ternyata Habib Rizik yang pada saat itu mampu mengumpulkan umat Islam. Dirinya kan memandang golongan. Dia ketika kita hadir ke sana tidak memandang golongan. Kita melepas masing-masing atribut. Bahkan ketika saya tinggal di ningali kelompok anu sok ngeloneh wae ngahiji ini mah nu sok marang udang-udang hidup rambutna beungeut puasa sok pangpaleuringan lebaran panggulanan aya mereka melepaskan atribut dulu, atribut idealnya melepaskan. Ini umat Islam, saya adalah umat Islam yang sama dengan kalian. Tapi orang yang mampu mempersatukan seperti ini, lihat kondisi. Karena umat Islam tidak mau melihat Islam bersatu. Enggak baik. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi, kalau sekarang, yuk kita lihat sisi daripada alim ulama. Tetap terbuka kepada para alim ulama. Siapa ulama yang sekarang ada? Banyak. Cuma lihatlah mereka yang berpegang teguh kepada ulama-ulama. Ya, yang tidak mudah menghujat orang lain, yang tidak mudah menyalahkan orang lain, yang tidak mudah untuk ketika menanggapi satu permasalahan tidak langsung mengklaim bahwa pendapat saya yang benar sebelum dikaji secara lebih dalam. Inilah orang-orang yang pada saat ini bisa kita
hukuman teh. Hati-hati. Hati-hati arahnya apa ya? Apa ini asbabul seperti apa? Ini apa yang muncul? Jumat Idul Adha. Sholat Jumatan wajib sunnah. Kita harus sunnah. Ramai dia yang muncul fenomena seperti itu. Dia ketika sholat Id berbenturan dengan sholat Jumat, maka sholat Jumat jadi sunnah. Kalau kita ulang sok mulut hadis baik hadisnya sama otak mati error. Itu kan iman kita ya tidak cukup. Jangan sembarangan menafsirkan dari terjemahan hadis. 3 orang itu kenapa? Liar jadinya. Lalu upaya-upaya bangsa. Aku sabar menerjemah dengan jadi negara ini. Kalau kita mengetahui kenikmatan surga, maka tidak ada salahnya mengharapkan. Kan? Secara konteks bahasa mengatakan, andai kata kita tahu terhadap nikmatnya surga, maka dipastikan tidak ada satupun yang mengharapkan masuk surga. Iya, Bukan nikmat tapi ngomong. Nah, nikmat, tapi tidak ada satupun yang mengharapkan. Ya seperti itulah. Jangan diterai bulan-bulan. Basoknya diterai bulan mana salah. Perkenalan dikunyah pelan-pelan. Bahkan dianjurkan di dalam Islam itu kunyahan itu jangan kurang dari 33 kunyahan supaya lembut masuk hadiahnya. Salam 10 kayaknya Mereka pala-pala kan jauh beda aja mau di ada ya Isi paling umum kan dari sebentar. jadi bahasa mengharapkan di sini itu namanya sama kita biar dari segi konteks katanya dan bahasa katanya, jadi bukan mengharapkan. Nah, kata mengharapkan di situ pengharapan tidak ada bukti. Bahasa Arabnya omah. Andai kata kita tahu terhadap nikmatnya surga, dipastikan kita tidak akan omah terhadap surga. Omah itu hayal cita-cita ingin masuk surga, tapi pembuktian tidak ada. Nah itu bahasanya omah di dalam bahasa Arab. Nah bahasa Indonesia bahasanya adalah mengharapkan. Omah dalam bahasa Indonesia artinya mengharapkan. Tamani dalam bahasa Indonesia artinya mengharapkan juga. Ada tamani, ada omah. Ketika ditranslate ke bahasa Indonesia bahasanya mengharapkan. Jadi omah itu pengharapan yang tidak ada bukti, usaha. Tidak ada usaha, itu namanya omah. Nah kok yang dimaksud hadis tadi teh etak omah. Jadi mengharapkan tapi tidak ada usaha. Tapi yang di surga seorang yang puasa betul, ngaji, tangan, terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.